Semangat pagi. Terima kasih. Apa kabar Bapak dan Ibu? Luar biasa. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, positive thinking itu sangat berpengaruh bagi diri kita. Apabila kita menyikapi suatu permasalahan dengan positive thinking, maka ibarat bola. Kalau kita melentingkan bola ke bawah, makin tenaganya makin besar, maka lentingannya makin tinggi. Begitu juga kalau kita positive thinking terhadap suatu permasalahan, suatu peristiwa, maka itu akan kembali lagi kepada kita, akan berpengaruh pada kita. Kalau dalam Islam itu ada husnudon. Kalau kita husnudon, kalau kita berprasangka baik, maka itu akan berpengaruh positif terhadap kita. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berpositif thinking terhadap suatu permasalahan. Di balik suatu peristiwa pasti ada hikmahnya. Itulah yang harus kita lakukan. Bapak dan Ibu-ibu, saya sangat bangga sekali bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu-ibu dalam diklat dasar pertanahan, diklat dasar tata ruang dan pertanahan. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konsolidasi tanah. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tidak akan produktif. Oleh sebab itu kita harus menjalin hubungan yang baik, hubungan yang harmonis dengan rekan kerja kita, dengan tetangga kita, sehingga akan menghasilkan suatu pekerjaan yang lebih optimal. Bapak dan Ibu-ibu, perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Darto dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, tinggal di Bojonggede. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah ke Bojonggede atau yang rumahnya Bogor, stasiun ya, selalu lewat karena memang akses utama adalah kereta. Mari kita berdiri bersama. Ini ada sebuah bola, yang apabila bola ini nanti kita lemparkan kepada seseorang, maka yang menerima menyampaikan terima kasih dari yang menerima, dari yang melemparkan. Terima kasih Pak Ali. Saya saran melemparkan kepada siapa? Ya. Sekalian nanti dibuka di sini untuk mereview materi yang sebelumnya, karena memang kita sebelumnya sudah menerima materi ya. Kita sudah 3 hari dalam diklat ini. Bapak dan Ibu adalah peserta diklat dasar tata ruang dan pertanahan dari kantor pertanahan di kabupaten kota pengirim. Oleh sebab itu silakan nanti terima dan dibuka, memperkenalkan diri dulu, terus dibuka apa materi yang telah diterima. Di dalamnya ada sebuah pertanyaan. Terima kasih Pak Ali. Saya juga atas perjuangan dari Pak Ali. Perkenalkan diri dulu Ya. Pak. Nama saya Syarul Wahid dari Badan Informasi Geospasial. Saya mendapatkan satu pertanyaan dari Pak Ali. Apa pengertian konsolidasi tanah? Jadi konsolidasi tanah ini adalah suatu
Kementerian Pertanahan mengenai penataan kembali terkait penguasaan kepemilikan dan penggunaan pengembangan tanah sesuai rencana tata ruang wilayah serta usaha pemilihan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam usaha meningkatkan kualitas lingkungan yang ada. Kemudian, Terima kasih, luar biasa ya Bapak Ibu. Masih ingat ya dari materi kemarin? Silakan dilemparkan. ini siapa aja Pak? Boleh siapa saja. Terima kasih Pak Sadun. Nama saya Daniel Suwantifa. Ya Pak Daniel, terima kasih. Dari Divisi Usaha Barat. Di sini pertanyaan dari Pak Ali, apa saja metode pelaksanaan konsolidasi tanah? Jadi, metode pelaksanaan konsolidasi tanah ada metode wajib berupa bisa dari negara, serta ada metode sukarela berupa bisa dari masyarakat. Terima kasih. Silakan dilemparkan kembali. Terima kasih Kak Daniel. Perkenalkan, nama saya Rosi. Pertanyaannya adalah sebutkan tujuan dari konsolidasi tanah. Jadi kalau tujuan konsolidasi tanah yaitu mencapai pemanfaatan tanah secara optimal melalui peningkatan efisiensi penggunaan tanah di perkotaan dan produktivitas penggunaan tanah di pedesaan. Luar biasa. Terima kasih Bu Rosi. Nama saya Fabian, saya dari pemerintah Surabaya. Kali ini saya mendapat pertanyaan sasaran konsolidasi tanah, yaitu terwujudnya suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur. Terima kasih Pak Bian. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bapak Ibu. Bapak dan Ibu-ibu, dari review materi tadi bahwa Bapak dan Ibu tentunya mengetahui sekitar lingkungan Bapak dan Ibu, ya, bagaimana umumnya lingkungan di sekitar kita, lingkungan sekitar kita, bagaimana tempat tinggal di bantaran sungai, tempat tinggal di bantaran sungai yang bisa menyebabkan penyakit masyarakat karena adanya ketidakteraturan dalam penataan bidang-bidang tanah, baik itu karena tidak sesuai dengan tata ruang maupun karena bidang-bidang tanah itu tidak teratur. Salah satu alternatif pemecah masalahnya adalah melalui konsolidasi tanah. Ada 4 hal ya. Ada 4 hal. Sebelumnya mari kita lihat apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, hasil belajar peserta dapat memahami pelaksanaan dan organisasi konsolidasi tanah. Untuk indikator hasil belajar, pertama itu menyebutkan ketentuan umum konsolidasi tanah. Yang kedua, menjelaskan pelaksanaan konsolidasi tanah. Dan yang ketiga, menjelaskan organisasi dalam konsolidasi tanah. Pada kesempatan kali ini, 30 menit ke depan, kita akan bersama-sama mempelajari yaitu pelaksanaan konsolidasi tanah. Akhirnya pembelajaran kita kali ini adalah pokok bahasan pelaksanaan konsolidasi tanah dengan sub pokok bahasan saat ini adalah prinsip-prinsip
penataan konsolidasi tanah. Prinsip-prinsip penataan konsolidasi tanah. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip-prinsip penataan konsolidasi tanah. Yang pertama adalah adanya persetujuan masyarakat. Adanya persetujuan masyarakat peserta konsolidasi tanah. Persetujuan ini mutlak sifatnya. Tanpa adanya persetujuan masyarakat, maka konsolidasi tanah tidak akan bisa berlangsung. Karena apa? Ini untuk Indonesia. Karena tadi pada review materi tadi ada metode konsolidasi sifatnya wajib dan sifatnya sukarela. Sedangkan Indonesia menerapkan metode dengan sukarela. Sukarela sehingga partisipasi aktif masyarakat peserta konsolidasi tanah adalah mutlak sifatnya. Ini yang harus diperhatikan. Dalam peraturan kepala BPN nomor 4 tahun 1991 disebutkan minimal 85% peserta, kalau suatu lingkungan itu misalnya ditetapkan atas partisipasi aktif, minimal 85% peserta konsolidasi menyetujui diadakannya konsolidasi tanah, atau 85% minimal luas dari tanah yang akan dikonsolidasikan tadi setuju pesertanya. Sebagai ilustrasi, apabila suatu lingkungan konsolidasi tanah 200 orang, minimal berapa orang yang harus menyetujui Bapak dan Ibu supaya konsolidasi tanah ini bisa dilakukan? Berapa? Luar biasa Pak Sahrul. 170, betul sekali. Ya, 170. Itu minimal harus menyetujui diadakannya konsolidasi tanah. 85% kali 200. Biasanya minimal 170 orang itu menyetujui diadakan konsolidasi tanah. Kalaulah luas tanah yang lingkungan itu akan diadakan konsolidasi tanah yang luasnya 500 atau 50.000 meter persegi, berapa luasan minimal yang harus disetujui sebagai konsolidasi tanah untuk lokasi konsolidasi tanah? Kalau luasnya 50.000 sekarang 50.000 meter persegi, berapa? Kita hitung ya, 85/100 kali 50.000 ya. Ya, 50.000 sehingga luasnya 42, nolnya masih 2. Jadi 42.500 meter persegi. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini yang harus kita perhatikan, Jangan sampai tidak adanya partisipasi masyarakat. Jadi perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat. Karena tadi sudah disampaikan, materi sebelumnya sudah disampaikan bagaimana manfaat konsolidasi tanah. Apa tujuan dari konsolidasi tanah? Ya. Apa dari tujuan konsolidasi tanah? Metode apa yang harus digunakan? Ini harus kita pahami, karena metode yang kita lakukan di Indonesia adalah sukarela, sehingga partisipasi aktif dari masyarakat itu sangat diperlukan, merupakan syarat. Yang kedua yaitu sumbangan tanah untuk pembangunan. Ini keuntungan dari diadakan
penataan dengan konsolidasi tanah. Karena apa? Karena adanya partisipasi masyarakat, maka masyarakat memberikan sumbangan tanah untuk pembangunan, ya, dengan hasil musyawarah dari peserta konsolidasi tanah. Jadi sumbangan tanah untuk pembangunan itu apa? Ya. Yang pertama adalah untuk fasilitas sosial, fasilitas umum, ya. Baik itu berupa jalan, yang misalnya di lingkungan kampung jalannya tidak ada, ya, jalannya sempit hanya setapak, maka perlu dilakukan konsolidasi tanah. Kenapa? Karena ada keuntungan dari masyarakat dan keuntungan dari pemerintah. Pemerintah sudah barang tentu tidak, ya, paling tidak meminimalisir APBD atau APBN untuk penataan lingkungannya, karena ada sumbangan tanah untuk pembangunan, baik itu untuk sekolah, untuk jalan, untuk got, ya. Itu perlu diperhatikan. Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana konsolidasi tanah, ya, itu bisa dilakukan di kabupaten, bapak-bapak dan ibu. Ya. Ini harus disosialisasikan terus, ya, kepada paling tidak untuk seksi konsolidasi tanah. Bapak dan ibu, prinsip penataan berikutnya adalah penataan, ya, di lingkungan. Penataan dilakukan secara bersama-sama. Penataan harus dilakukan secara bersama-sama. Kenapa harus dilakukan secara bersama-sama? Mungkin ada yang berpendapat, kenapa harus dilakukan bersama-sama? Hak milik itu bisa diketahui, Pak. Jangan sampai ada pengakuan ini. Bagus, Pak Satya. Yang lainnya? Tanggung jawab bersama. Bagus. Ada yang lain? Menentukan batasan. Bagus, suci. Bapak dan Ibu, penataan dilakukan secara bersama. Bagaimana tadi disampaikan di awal? Prinsip di awal adalah, ya, persetujuan dari masyarakat. Ini ada kaitannya, masing-masing itu ada kaitannya. Ya, ada kaitannya. Berapa? Kenapa penataan secara bersama? Karena apa? Masing-masing peserta, ya, masing-masing peserta itu menyisihkan sebagian tanahnya, menyisihkan sebagian tanahnya untuk pembangunan. Jadi berapa persen tanah saya misalnya yang harus saya sumbangkan untuk pembangunan? Itu harus ada kesepakatan, makanya dilakukan secara bersama-sama. Apabila tidak dilakukan secara bersama-sama, secara sepihak, maka sudah barang tentu ada konflik di kemudian hari. Secara bersama-sama ini dilakukan antara masyarakat dengan pemerintah. Kalau pemerintah juga terlibat karena tadi pengertian, ya, pengertian konsolidasi tanah diantaranya disampaikan oleh Pak Sahrul harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Wilayah itu digunakan untuk apa? Itu harus disesuaikan, Inilah yang harus diperhatikan, sehingga penataan dilakukan secara bersama-sama ini juga harus dilakukan, harus ada musyawarah. Kalaulah misalnya ada luasan tanah, dia hanya mempunyai luasan tanah yang bentuknya mungkin tidak teratur, ya. Ini luasnya 200 meter persegi, ya, 200 meter persegi. Maka apabila dikurangi dengan jalan, misalnya dia sisanya hanya tinggal 10 meter persegi. Bagaimana solusinya? Itu perlu dimusyawarahkan antara para peserta konsolidasi tanah, masyarakat peserta konsolidasi tanah. Itu yang harus, apakah mereka akan memberikan kompensasi dengan menambah uang, ya, karena memang dia luasan tanahnya 10
setelah ada perjanjian antara para peserta konsolidasi tanah, itu luasannya berkurang, tinggal 10 meter persegi. Kalau dia menginginkan bidang tanah yang teratur dengan luasan 100 meter persegi misalnya, maka kompensasi uangnya per meter perseginya berapa? Itu juga harus ada kesepakatan di antara para peserta. Ini harus diperhatikan. Apabila hal ini dilakukan, maka bidang-bidang tanah lingkungan Bapak Ibu ya akan teratur, akan tertata dengan rapi. Kalau Bapak dan Ibu melihat di perumahan misalnya, maka akses jalan semua bidang tanah itu dapat jalan menghadap ke jalan lain apabila di luar komplek, ya, di luar komplek. Konsolidasi tanah, penataan. Tadi disampaikan penataan konsolidasi tanah itu bisa di perkotaan dan di pedesaan. Kalau pedesaan berarti berkaitan dengan pertanian yang dia minim fasilitas. Bapak dan Ibu, prinsip berikutnya, prinsip yang keempat, yaitu membangun tanpa menggusur. Ini yang terjadi, ini yang perlu diperhitungkan. Jadi sedapat mungkin pemilik tanah itu tidak tergusur. Ini terutama untuk lokasi konsolidasi tanah yang sudah ada bangunannya. Diupayakan sedapat mungkin kerugian itu dapat seminimal mungkin gitu. Jadi bangunan tidak dirobohkan. Bagaimana desain jalan, fasilitas umum itu tidak merusak, tidak menggusur rumah yang telah ada. Itu yang harus kita perhatikan. Ada pertanyaan Bapak dari Ibu? Ya. Seandainya tadi kan sekiranya adalah bangunan, tapi tanpa menggusur bangunan. Jadi kalau misalnya bangunan itu ilegal dan sementara itu lokasi Luar biasa. Bisa bagaimana disampaikan tadi, konsolidasi tanah itu adalah penataan yang dilakukan ya, dengan mengacu kepada rencana tata ruang wilayah. Kalaulah bangunannya ilegal sudah barang tentu ini sudah tidak sesuai dengan tadi konsolidasi tanah. Dia akan bersinggungan dengan misalnya dari Pemda untuk melakukan penertiban. Karena memang kepemilikan tanah ini harus diinventarisir dulu kejelasan pemiliknya siapa, kepemilikannya oleh siapa. Ya. Ini harus jelas. Sehingga kalau itu lokasinya atau bangunannya ilegal, tentu dia akan masuk objek penggusuran, misalnya yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta karena ada bangunan harusnya jalur hijau digunakan untuk pemukiman ilegal. Itu yang terjadi. Aturan tetap harus ditegakkan karena dengan aturan itu sebetulnya kan untuk mengatur kehidupan bernegara dan kehidupan bermasyarakat bernegara sehingga bisa terlaksana dengan baik. Bapak dan Ibu-ibu, inilah kondisi wilayah sebelum konsolidasi tanah. Bagaimana dia tidak ada jalan-jalan setapak,
ada. Setelah dengan konsolidasi tanah, ini sebagai contoh, jalan tertata dengan rapi dan tidak menghadap ke jalan, ada sekolah, ada tempat-tempat ibadah. Ini yang harus kita perhatikan, harus kita perhatikan. Bapak dan Ibu, setelah materi tentang prinsip-prinsip pengadaan tanah, kesimpulan yang dapat diambil, yang pertama, prinsip pengadaan tanah ada berapa Bapak Ibu? 4. Yang pertama apa? Tidak mengusur. Jadi harus ada tujuan dari masyarakat. Yang kedua, harus ada sumbangan tanah untuk pembangunan. Yang ketiga, penataan dilakukan secara bersama luar biasa. Keempat, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan tepuk tangan kita semua. Harapan kita bahwa harapan ke depan Bapak dan Ibu bisa menjadi, bisa mensosialisasikan tentang pelaksanaan konsolidasi tanah di Kabupaten Bapak dan Ibu semua, ya, sehingga bidang-bidang lingkungan kita teratur dengan baik. Ada sebuah pantun untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini.